Presiden Prabowo terima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes. MMD ke-125 Banyuwangi sinergi percepatan membangun desa. Polda Metro Jaya uji sampel beras. WNA selundupkan kokain dalam bungkus makanan. Menangi perang saudara, Fajar Fikri ke-8 besar turnamen bulu tangkis China Open 2025. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Itu juga selain dari agenda Merah Putih, kami juga akan menghadirkan dari sejumlah peristiwa dan juga berita olahraga yang akan kami sampaikan di Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Mahathir Muhammad. Dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali berita dari Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes di Istana Merdeka dalam membahas kerjasama ekonomi. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Ruslani yang turut mendampingi menyebutkan pertemuan berlangsung hangat dan menegaskan visi Indonesia yang terbuka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 2 jam dan membahas peluang kerjasama ekonomi, investasi, serta penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani turut mendampingi menyebutkan bahwa diskusi berlangsung hangat dan juga produktif. Rosan menyampaikan Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap terbuka terhadap kerjasama internasional. One of the prominent figure dari Amerika Serikat, pemilik media Forbes magazine dan yang lain-lain, mungkin teman-teman media sudah paham. Nah, ini adalah pemiliknya, sekaligus beliau juga pernah sebagai salah satu kandidat presiden di tahun 96 dan 2000 di Amerika Serikat. Sangat baik, bertukar pikiran dalam berbagai bidang, lebih dari 2 jam, lebih tepatnya 2 jam 15 menit. Membicarakan banyak hal, termasuk bertukar pikiran mengenai Indonesia, mengenai Amerika, dan bagaimana juga hubungan antara kedua negara ini bisa lebih ditingkatkan, dan juga mengenai bagaimana Bapak Presiden melihat ke depan Indonesia ini menjadi lebih baik dengan bekerja sama juga dengan banyak negara secara terbuka, termasuk juga dengan Amerika. Sementara itu, Steve Forbes menyampaikan pandangannya tentang potensi besar Indonesia ke depan. Ia menilai reformasi yang dijalankan pemerintah akan mendorong daya saing Indonesia di tingkat global, sekaligus memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. The reforms that are happening now will enable Indonesia to take off even more. It's like a rocket ship. It gets slowly off the platform and then starts to really move ahead. We think Indonesia is a rocket ship that is reaching full speed in terms of removing barriers to business, enabling people to improve their lot in life. So, and we think that being the size of the country that it is, that it'll be an inspiration for other countries, not only in Asia but around the world. We're entering a difficult time. We're glad that an agreement was reached on tariffs so that people know what the rules of the road are. But we think that our trade with Indonesia will be growing, and we look forward to a very fruitful relationship between the U.S. and Indonesia. Indonesia is a nation that holds hope for the future, and that's what we need right now. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman Forbes Steve Forbes yang mengundangnya sebagai pembicara kunci di Forbes CEO Global Conference 2025. Steve menilai Prabowo sebagai pemimpin dunia yang berhasil membawa kemajuan dan menjadi teladan dalam stabilitas anti korupsi
serta pembangunan berbasis sains. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Malcolm Stevenson atau yang dikenal sebagai Steve Forbes, di Istana Negara pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mendapat undangan untuk menjadi pembicara kunci dalam acara bergengsi Forbes CEO Global Conference yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Steve Forbes menyatakan bahwa Prabowo Subianto dipilih sebagai pembicara utama karena dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia yang berhasil membawa kemajuan signifikan bagi Indonesia di berbagai sektor. Menurutnya, kehadiran Prabowo di forum internasional ini akan menjadi kesempatan penting bagi para pelaku usaha dan investor global untuk mengenal lebih dalam potensi besar Indonesia di bawah kepemimpinannya. And we were very impressed. We're having, as was mentioned, our global CEO conference here in October. The president will be there, and it will be an opportunity for the investing world, business leaders of the world, to get a sense of the great future that lies ahead for Indonesia. Well, he's making great progress on deregulation. Agricultural output is moving up. The fight against corruption, making business smoother and easier to do in Indonesia. It's a kind of focused leadership one wants to see in any country. We're seeing it here in Indonesia today. So we're optimistic. And sometimes it takes an outsider to realize the good things that are happening more than those who live with it every day. Steve juga mengapresiasi langkah-langkah Prabowo dalam pemberantasan korupsi, deregulasi ekonomi, serta peningkatan pesat di sektor pertanian. Ia berharap dunia internasional dapat melihat langsung gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilai stabil, fokus, dan berbasis pada fakta serta ilmu pengetahuan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta melalui UP Jakarta Investment Center, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kembali menyelenggarakan Jakarta Investment Festival. Tahun ini, Jakarta Investment Festival mengusung tema Jakarta, the Epicentrum of ASEAN, Invest Smart for Global Start. Jakarta Investment Festival atau JIF merupakan rangkaian festival bisnis dan investasi terbesar di Jakarta yang akan digelar mulai bulan Juli hingga Oktober 2025 mendatang. Wakil Kepala DPMP TSP Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Heriskianto, mengungkapkan bahwa tahun ini, JIF mengusung tema Jakarta, the Epicentrum of ASEAN, Invest Smart for Global Start. Tema tersebut diambil dalam rangka memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global dan epicentrum ASEAN melalui inisiatif Smart Investment, yaitu Sustainable, Mutual Collaboration, Adding Value, Research and Database, Tech and Innovation Oriented, yang akan menciptakan nilai tambah signifikan bagi pembangunan kota. Lebih lanjut, Heriskianto menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya promosi kepada mitra bisnis bahwa Jakarta adalah kota global yang ramah investasi dan siap menerima pelaku usaha maupun investor untuk berbisnis di Jakarta. Sebagaimana semangat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menjadikan Jakarta masuk top 50 Global City. Saat press conference Jakarta Investment Festival pada Kamis 24 Juli 2025, Heriskianto juga mengungkapkan perbedaan JIF tahun ini dan JIF tahun sebelumnya. Pasti beda, ya kan? Jadi inovasi ataupun pengembangan dan kreativitas semuanya itu pasti kan kita upgrade, gitu kan? Apalagi tadi kita punya tagline Become a Global City di kota Jakarta ini. So di saat ibaratnya kita udah bernaung dengan ibaratnya kata-kata Global City gitu kan, bahwa berarti kita udah siap dari segi sektor ekonomi, infrastruktur dan segala macamnya gitu kan. Oleh karena itu kami pun juga cukup yakin dengan tadi juga Pak Rizal bilang bahwa indikatif ekonomi di kota Jakarta cukup sangat komprehensif, makanya kami juga yakin bahwa BUMD kami gitu kan dapat bersaing dengan ibaratnya pihak swasta yang lain di Jakarta ini gitu kan. Gelaran JIF 2025 akan menyajikan sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari networking session, workshop, seminar, project exhibition, hingga business summit. JIF 2025 juga menawarkan sejumlah proyek potensial dari badan usaha milik daerah dan badan layanan usaha daerah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, dari Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta,
Rizal Mulyana menyampaikan bahwa di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang penuh ketidakpastian, Jakarta tetap menunjukkan ketangguhan ekonomi yang patut diapresiasi. Provinsi DKI Jakarta dengan pangsa perekonomian terbesar di Indonesia, hampir 17% itu kami lihat pertumbuhan ekonominya masih kuat, masih bagus seperti itu. Nah, tentunya juga hal ini didorong oleh sektor investasi yang menurut kami cukup ciamik ya seperti itu. Jadi tetap kuat pertumbuhan itu memang salah satu kalau melihat dari sisi investasi. Sebagai bagian dari komitmen investasi Jakarta, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh peningkatan investasi Jakarta. Rizal menilai penyelenggaraan JIF 2025 merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam memberikan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kondisi dan iklim investasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelenggarakan Mangrove Fest 2025 sebagai bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia. Perayaan Mangrove Fest akan berlangsung di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur dengan berbagai aktivitas yang melibatkan banyak pihak. Kementerian Kehutanan akan menggelar Mangrove Fest 2025 di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur pada 30 Juli mendatang. Kegiatan ini merupakan serangkaian acara untuk merayakan Hari Mangrove Sedunia dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove. Direktur Rehabilitasi Mangrove Ristianto Pribadi menyebut salah satu kegiatan utama adalah Mangrove Humanity yang akan diisi dengan penanaman mangrove, aksi lingkungan, serta pertunjukan bertema vintage elektrik. Ristianto menjelaskan Taman Nasional Alas Purwo dipilih sebagai lokasi karena memiliki salah satu referensi ekosistem mangrove alam terbaik di Indonesia. Ristianto berharap Mangrove Fest dapat menjadi model restorasi dan rehabilitasi yang akan dikembangkan di wilayah lain. Akan menyelenggarakan yang namanya Mangrove Fest 2025. Ya, Mangrove Fest 2025. Jadi walaupun di dunia ini namanya Hari Mangrove Sedunia, hari gitu ya. Tapi Mangrove Fest yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan ini dia merupakan sebuah series kegiatan gitu. Dimulai dengan kegiatan kegiatan perayaan di Taman Nasional Alas Purwo. Nanti ada kegiatan pada tanggal 30 Juli. Saya buka, saking banyaknya ini dapat limpahan dari BRGM jadi susah nginget, gampang lupa. Ya, jadi kita dimulai dengan nanti di tanggal 30 Juli 2025 bertempat di Angra Alas Purwo, kita ada activity yang namanya Mangrove Harmony Ride. Ya, nanti para pihak bersama pimpinan di Kementerian Kehutanan kita akan sama-sama riding motor vintage tapi elektrik gitu ya di Alas Purwo. Kemudian juga ada kegiatan penanaman di sana, dan yang pasti kenapa di Alas Purwo? Karena gini, ini filosofisnya ya. Kalau kita mau merehabilitasi atau mau merestorasi, maka harus tahu dulu referensinya seperti apa. Gitu kan? Harus tahu dulu yang bagus itu kayak apa sih, gitu ya. Nah, Alas Purwo itu dipilih karena itulah referensi ekosistem mangrove alam yang terbaik yang ada, salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, idenya adalah lihat yang terbaiknya di Alas Purwo, lalu kemudian kita kembangkan di tempat yang lain. Dari Jakarta, Jian Nabila, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Kamis malam mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Cibinong Bogor dan ikut makan bersama dengan 100 siswa. Seorang siswi yang biasa makan 1 atau 2 kali sehari dengan lauk seadanya. Siswi tersebut menangis terseduh lantaran ingat ibunya saat makan enak bersama Menteri Sosial. Kamis malam, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah 10 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mensos turut serta makan malam dengan para siswa dan siswi sebanyak 100 orang secara bersama. Menu yang disantap Menteri Sosial juga sama dengan menu yang dimakan oleh para siswa yang berasal dari kota dan Kabupaten Bogor ini. Selain nasi putih, opor ayam dan juga sayuran menjadi lauknya di saat makan. Selain itu, semua siswa juga diberikan susu dan biskuit dan buah semangka.
Saking terharunya, seorang siswi bernama Ashfa Ashifa menangis terseduh. Saat ditanya kepala sekolah mengapa ia menangis, Asya Ashifa mengaku teringat ibunya yang entah makan atau tidak malam ini. Karena ayahnya berjualan donat keliling dan ibunya buruh cuci, sementara Asya Ashifa makan enak bersama menteri. Ya, banyak kisah haru lah ya di sekolah rakyat. Memang luar biasa, banyak kisah haru. Jadi banyak anak-anak ini ketika makan banyak yang menangis karena ingat orang tuanya. Tadi udah dengar sendiri ya kenapa mereka nangis ya, karena selama ini di rumah itu belum tentu bisa sehari makan 2 kali. Kadang-kadang mereka juga sekali. Nah, alhamdulillah di sini mereka bisa makan 3 kali sehari dengan 2 kali snack. Itu mereka terharu, kemudian ingat sama orang tuanya. Alhamdulillah secara umum semua jadwal yang telah ditetapkan untuk melalui proses pengenalan lingkungan sekolah berjalan dengan baik. Terus kita mencoba untuk melengkapi yang kurang-kurang dari sekolah rakyat di seluruh Indonesia, bukan di sini aja. Mensos Gus Ipul mengakui bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, di antaranya jumlah petugas yang masih harus ditambah dan juga belum biasanya anak-anak atau siswa berjauh dari orang tua. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi peran generasi muda dalam menjaga lingkungan saat menghadiri Green Impact Festival 2025. Wapres juga memuji komunitas dan digital ambassador yang aktif mengedukasi publik, serta menekankan pentingnya aksi nyata meskipun sederhana. Dalam acara puncak Green Impact Festival 2025 di Jakarta Theater pada Kamis 24 Juli, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasinya terhadap generasi muda yang semakin peduli pada kelestarian lingkungan. Menurut Wapres, kepedulian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam program pemerintah. Ia mengaku bangga melihat anak muda mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam keseharian mereka. Dan karena hari ini banyak sekali anak-anak muda, saya berterima kasih sekali. Anak-anak muda sekarang hampir semuanya bawa tumbler, ke kampus, ke kantor bawa kontainer sendiri. Kalau belanja pakai bawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan sedotan plastik. Dan yang paling saya senang tadi banyak yang pakai Transjakarta. Ya saya senang ya, soalnya anak-anak muda sekarang tuh lebih care tentang environment ya. Dan saya titip. Tadi kan saya bicara masalah PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu nggak gampang. Kenapa? Karena dari hulu hilirnya harus dikerjakan. Jadi nanti ketika PLTSA-nya sudah terbangun, itu otomatis dari rumah-rumah kalian semua itu harus sudah memilah sampah loh. Ini plastik yang ini pisah. Jangan lelah, jangan bosan, jangan takut dibully untuk menyuarakan hal-hal baik seperti ini ya. Makasih ya. Ini saya sangat senang sekali. Banyak komunitas-komunitas yang positif seperti ini. Dan saya yakin ke depan akan makin banyak komunitas-komunitas seperti ini. Baik Bapak Ibu, Pak Presiden ini memberi ruang yang sangat besar untuk anak-anak muda untuk berkreasi, berinovasi. Jadi saya sangat senang sekali anak-anak muda seperti ini diberikan ruang, dan ke depan pasti akan kita kawal. Karya-karya tulis yang tadi sudah dibuat, nanti tolong dikirim ke saya juga. Coba kita pelajari apa nanti yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah. Dan Wapres juga memberi selamat kepada para pemenang lomba karya ilmiah dan menaruh apresiasi pada para digital, ambasador, serta komunikasi lingkungan seperti Pandawara, Zero Waste Indonesia, dan lainnya. Ia menekankan bahwa aksi nyata sekecil apapun sangat berarti untuk perubahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Dalam retreat internal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Bandung, Jawa Barat, dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK yang memberikan materi. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan materi ini mengenai anti korupsi. Bersama dengan peserta lainnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyimak dengan seksama mengenai materi anti korupsi yang disampaikan. Materi diantaranya mengenai berbagai jenis korupsi, gratifikasi, hingga kerangka hukum yang mengaturnya, baik nasional dan internasional termasuk United Nations Convention Against Corruption. Retreat ini dimulai dengan sebuah pengingat penting tentang membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari kesadaran bersama. Ruang retreat menjadi ruang diskusi serta ruang refleksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 23,85 juta orang atau setara dengan 8,47% dari total populasi. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 25 Juli, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan nasional turun menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan penurunan tersebut setara dengan 210.000 orang dibanding September 2024, ketika jumlah penduduk miskin tercatat 24,06 juta. Saat ini persentase penduduk miskin mencapai 8,47% dari total populasi, turun 0,1% dari periode sebelumnya. Ateng menyebut penurunan ini juga melanjutkan tren positif sejak Maret 2023 setelah sempat naik pada 2022. Namun BPS juga mencatat adanya kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi meski turun 0,31%, sementara di kota justru naik tipis sebesar 0,07%. Garis kemiskinan nasional kini ditetapkan sebesar 609.160 per orang per bulan, naik 2,34% dari September lalu. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari si persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%, atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1 persen poin. Nah, kemudian sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan. Silakan teman-teman media bisa dilihat di grafik yang ditayangkan di layar. Yang kedua, kami akan memaparkan persentase penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan. Teman-teman media, kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73%, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03%. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya. Selain itu, BPS juga melaporkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76%, terendah sejak krisis 1998. Penurunan ini juga ditopang penambahan lapangan kerja bagi 3,59 juta orang. Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung capaian ini meski tidak merinci data. BPS sendiri baru merilis data ini hari ini setelah penundaan dari jadwal sebelumnya untuk memastikan kualitas dan akurasi data. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jakarta Sadar Sampah bersama Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dan PT Godrej Consumer Products Indonesia berkolaborasi dalam kegiatan penarikan kemasan kaleng bekas B3 bersumber dari rumah tangga. Kerjasama ini untuk mengelola sampah kemasan kaleng bekas B3 rumah tangga dengan pihak produsen merupakan hal yang pertama kali dilakukan di Indonesia.
Kolaborasi dilakukan bersama Jakarta Sadar Sampah Bersama, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, dan PT Godrej Consumer Product Indonesia pada Kamis 24 Juli 2025. Kolaborasi ini dilakukan dalam kegiatan penarikan kemasan kaleng bekas B3 bersumber dari rumah tangga. Bahkan kerjasama pengolahan sampah kemasan kaleng bekas B3 rumah tangga dengan pihak produsen merupakan hal yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Langkah ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan KLHK nomor 75 tahun 2019, melainkan juga komitmen nyata industri untuk turun tangan langsung mengolah sampahnya sendiri. Yang melatar belakangi yaitu peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup P75 tahun 2019, di mana produsen atau manufacturer itu bertanggung jawab terhadap sampah kemasan yang dihasilkan dari produk-produknya. Bukan cuman kewajiban dari industri, tapi kewajiban dari kita sebagai individu bahkan gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen juga harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan, kemudian mengirimkan pada tempat-tempat yang memang sudah melakukan pendauran gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya sudah mulai marak ya tempat-tempat pendaur gitu. Harapannya sih semua bahwa peraturan ini dapat dilakukan oleh semua pihak. Betul. Karena kalau enggak, bebannya menjadi berat untuk pihak-pihak yang melakukan saja gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita sama-sama melakukan semuanya, pasti lebih mudah gitu. Dari sisi budget, dari sisi proses, itu menjadi lebih ringan lah. Dan semua harapan kita bahwa Indonesia bebas sampah itu menjadi tercapai harusnya. Kegiatan ini bukan hanya tanggung jawab industri, melainkan juga tanggung jawab semua, baik itu sebagai konsumen, masyarakat, dan bagian dari lingkungan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. BPOM dan GAPMI bekerja sama mempercepat perizinan pangan olahan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Berita kali ini datang dari Majelis Perwakilan Rakyat bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PLN Mobile secara resmi meluncurkan Justisia Half Marathon 2025 atau ajang sebuah kompetisi lari nasional. Acara ini akan digelar pada 31 Agustus mendatang dengan target 6.000 peserta lari yang terbagi dalam 3 kategori, yakni 5K, 10K, dan 21K. Dengan memadukan semangat olahraga, kebangsaan, dan serta kolaborasi lintas institusi, MPR RI bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PLN Mobile menggelar Justisia Half Marathon 2025 atau ajang sebuah kompetisi lari nasional. Acara ini secara resmi diluncurkan dengan seremonial oleh Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, Sekjen MPR Siti Fauzia, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, Yusuf Bedi Setiarto, hingga Project Director of Justisia Half Marathon 2025, Marti Karina. Justisia Half Marathon 2025 juga menjadi bentuk nyata bagaimana olahraga dapat menjadi medium pemersatu bangsa sekaligus menginspirasi perubahan yang positif. MPR yang merupakan sebagai tuan rumah membuka ruang publik untuk seluruh masyarakat lintas usia dan latar belakang.
Acara ini nantinya akan digelar pada 31 Agustus mendatang yang dimulai di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dengan target 6.000 peserta lari yang juga terbagi ke dalam 3 kategori, yakni 5.000, 10.000, dan 21.000 yang masing-masingnya memiliki kelas open dan juga master. Selain itu, tidak hanya lintas ajang kompetisi olahraga saja, MPR juga akan berkolaborasi kepada sejumlah pihak-pihak terkait bergotong royong, membersihkan sampah dan memberikan resolusi mengenai perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi karbon. Oke, ini mengenai agenda hari ini ya. Jadi hari ini kita launching Justisia Marathon yang kedua. Tahun lalu kita laksanakan untuk pertama kalinya dalam rangka peringatan 100 tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini adalah agenda yang kedua di tahun lalu itu kita menyelenggarakan itu dengan dihadiri kurang lebih 2.000 peserta. Tahun ini harapannya adalah 6.000 peserta dan sudah mendaftar cukup banyak sekarang ini. Nah, Justisia Half Marathon ini adalah bekerjasama dengan Iluni FHUI, di mana saya kebetulan juga salah seorang alumninya. Dan bekerja sama juga dengan berbagai pihak yang ikut mendukung keberhasilan daripada event ini. Kami berharap bahwa Justisia Marathon ini bisa menjadi sebuah perhelatan tahunan yang diselenggarakan oleh MPR bersama-sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Iluni FHUI dan bisa mempertemukan semua kelompok masyarakat di bawah banner olahraga, dalam hal ini adalah Half Marathon. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kegiatan yang akan membawa animo masyarakat yang saat ini sedang tinggi-tingginya untuk melakukan kegiatan maraton untuk dipersatukan di sini di bawah rumah kolaborasi yaitu MPR RI. Kalau tahun lalu memang kita laksanakan itu sebagai event untuk memperingati 100 tahun pendirian Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tetapi tahun ini adalah sebuah kelanjutan dari tahun lalu dan kita sudah putuskan untuk menjadikan ini sebagai agenda tahunan kolaborasi MPR RI dengan pihak luar. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa ruang kolaborasi yang dibuka oleh MPR itu tidak sebatas pada olahraga saja, tetapi juga pada hal-hal yang sangat aktual dan menjadi perhatian kita bersama. Misalkan saja mengenai darurat sampah, nanti akan ada kolaborasi MPR dengan pihak yang sangat peduli kepada urusan-urusan sampah untuk kita lakukan diskusi, termasuk juga memberikan resolusi termasuk mengenai permasalahan perubahan iklim, permasalahan pengembangan ekonomi karbon dan lain-lain. Itu adalah ruang kolaborasi yang dibuka oleh MPR. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk masyarakat dan MPR akan semakin terbuka untuk membahas hal-hal aktual lainnya sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ada. Yang akan hadir nanti di Justisia kita belum tahu juga, tetapi tahun-tahun yang lalu saya kira dari semua kalangan hadir, penggemar maraton, dan rupanya 90% dari peserta itu adalah mereka-mereka yang aktif bergerak dari satu maraton ke maraton berikutnya, ya. Dan ini kita harapkan demikian supaya ini tidak hanya menjadi event seremonial, tetapi juga menjadi event silaturahim dan kompetitif juga, ya, sehingga di tahun-tahun berikutnya event ini bisa diperhitungkan sebagai salah satu event yang menarik di percaturan maraton di dalam negeri. Kalau pimpinan lembaga negara, ya insya Allah saya hadir, saya ikut lari nanti, full ya larinya ya, gitu. Nggak tahu tapi di tengah jalan nanti kalau numpang sepeda atau apa, tapi dari awal dan sampai finish nanti akan ikut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. TMMD ke-125 Kodim 0825 Banyuwangi menjadi sinergi antara tentara dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup warga Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-125 Kodim 0825 Banyuwangi akan dilaksanakan selama 30 hari mulai 23 Juli hingga 21 Agustus mendatang. Kegiatan ini menjadi penanda pentingnya sinergi kekuatan antara militer dan sipil dalam membangun Indonesia dari wilayah pedesaan yang meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Sejumlah kegiatan fisik skala besar menjadi program dan juga sasaran dalam TMMD kali ini, diantaranya pembangunan jembatan sepanjang 18 meter, pembangunan jalan car beton sepanjang 62 meter, pembangunan 1 unit sumur bor, dan juga pembangunan 1 unit saluran irigasi, dan pembangunan 5 unit rutilahu, serta pembangunan jalan paving ruas jembatan TMMD.
Tak hanya itu saja, sarana sanitasi juga mendapatkan perhatian serius dalam program TMMD kali ini. Oleh karenanya dibangun 2 unit MCK dan sarana prasarana air bersih yang juga dibantu oleh Dinas PU Pengairan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kepada Satgas memang karena ini sudah menjadi kewajiban kita bersama membangun daerah, ya, maka fokus kemanunggalan harus dicapai. Bagaimana caranya itu tadi, kita berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan elemen yang ada di sasaran TMMD, bekerja tidak sendiri, bekerja bersama-sama, dan TNI harus menjadi pendorong bagi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya bersama dan kegotong royongan seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi. Kebetulan di daerah Siliragung ini sangat peka terhadap adat istiadat, itu kita junjung tinggi. Sebagai contoh, mulai dari proses pembongkaran kita mengikuti adat yang berlaku, kemudian peletakan batu pertama sampai pekerjaan pertama pun kita selalu melibatkan adat, termasuk juga doanya pun kita melibatkan adat. Termasuk juga nanti ada beberapa kegiatan yang memang kita coba kemas, kita serahkan kepada adat. Itu yang akan kami tonjolkan di sisi lain selain fisik dan non-fisik terkait dengan target TMMD. Hari pertama pelaksanaan TMMD ke-125 Bupati Banyuwangi ditemani Danrem 083 Baladika Jaya Malang Kolonel Infantri Kohir dan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol ARH Joko Sukoyo serta Kepala Desa setempat meninjau langsung proses pembangunan jembatan yang berada di Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung. Jembatan tersebut menghubungkan 3 desa di 2 kecamatan, yakni Desa Seneporejo dengan Desa Siliragung di Kecamatan Siliragung dan Desa Seneporejo dengan Desa Sembirejo di Kecamatan Bangorejo. Pembangunan jembatan disambut baik oleh masyarakat lantaran jembatan tersebut merupakan akses utama yang selalu mereka lalui untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Terlebih, jembatan itu sebelumnya hanya berupa jembatan gantung yang kondisinya sempat rusak karena diterjang banjir. Pertama, ini dari masyarakat Desa Seneporejo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang mendukung pembangunan jembatan ini karena merupakan aksesibilitas untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Yang jelas, seiring dengan peningkatan aksesibilitas, seiring juga peningkatan ekonomi, ini bisa membantu Ibu Bupati nanti untuk menaikkan ekonomi, baik itu ekonomi kecil, ekonomi menengah maupun ekonomi secara global. Dan dari sisi pendidikan, sisi hasil pertanian dan lain sebagainya ini sangat membantu sekali. Jelas kami ingin menaikkan ekonomi masyarakat. Dengan sarana jembatan ini dibangun secara otomatis, ini ekonomi masyarakat kita akan naik dengan sendirinya. Yang kedua, akses transportasi. Di sini banyak pemukiman, ada pesantren, ada sekolahan mulai dari TK sampai SLTP. Jadi intinya kalau jembatan ini benar-benar nanti bisa dilalui, ekonomi masyarakat kita akan ada peningkatan. Intinya itu. Makanya dalam hal kesempatan yang baik ini, saya berterima kasih banyak kepada Ibu Bupati, Bapak Danrem, Bapak Dandim yang peduli kepada Bapak TNI, Ibu Bupati, matur nuwun sangat. Niki masyarakat Silirsari, Seneporejo, Sambirejo, matur nuwun sangat ngaturaken matur nuwun dhateng Pak Dandim, dhateng Ibu Bupati, dhateng Dan Ramil sedaya mriki masyarakat ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun. Tak hanya pembangunan jembatan, program renovasi rumah tidak layak huni juga menjadi prioritas utama dalam TMMD ke-125 Kodim Banyuwangi ini. Renovasi dilakukan secara gotong royong antara Satgas, TMMD, dan masyarakat setempat sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bedah rumah di tempatnya Pak Jumirin. Nah, ini awal bedah rumah ini asli murni pengajuan dari masyarakat. Jadi masyarakat perwakilan dari Pak RT menyampaikan bahwa benar-benar rumahnya beliau Pak Jumirin ini benar-benar diajukan mau dibangun. Karena apa? Kondisinya tidak memungkinkan untuk kondisi rumahnya. Terima kasih, matur nuwun, Bang. Ini perasaan saya nggih matur nuwun. Terima kasih. Seneng nggih? Seneng banget. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Basarnas dan Dinas Pemadam Kebakaran berkolaborasi memberikan edukasi tanggap darurat kepada siswa kelas 10 SMK Jakarta Timur 2. Para siswa diajarkan langkah-langkah penting seperti cara berlindung saat gempa berlangsung hingga praktik simulasi penyelamatan diri saat gempa terjadi. Kolaborasi dilakukan Basarnas dan Dinas Pemadam Kebakaran dalam memberikan edukasi tanggap darurat kepada siswa kelas 10 SMK Jakarta Timur 2. Materi yang diberikan meliputi penggunaan alat pemadam api ringan dengan benar serta teknik pemadaman api secara tradisional menggunakan handuk basah. Dalam kegiatan ini, para siswa diajarkan langkah-langkah penting seperti cara berlindung saat gempa berlangsung, memberikan pertolongan pertama pada korban gempa, hingga praktik simulasi penyelamatan diri saat gempa terjadi. Selain itu, para siswa juga diberikan pelatihan tentang penanganan kebakaran, khususnya pemadaman api akibat kebocoran kompor gas. Seluruh siswa sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Melalui kolaborasi ini diharapkan para siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan tanggap darurat yang juga didapatkan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia menyelenggarakan Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan. Acara ini merupakan komitmen BPOM dalam mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha pangan olahan. Badan Pengawas Obat dan Makanan bekerjasama dengan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMMI dalam menyelenggarakan Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan. Gebyar Layanan Publik merupakan suatu program inovatif BPOM dalam mempercepat perizinan pangan olahan. Kepala BPOM Taruna Ikrar bertekad akan membantu atau mempercepat proses sertifikasi publik bagi industri dan usaha agar publik semakin sigap dilayani. Kerjasama BPOM dengan GAPMMI merupakan sebagai asosiasi dan mitra strategis pemerintah dalam menaungi pelaku usaha pangan olahan. Hari ini merupakan Gebyar Layanan Publik, bagian dari suatu program inovatif Badan POM untuk melayani masyarakat luas, khususnya pelaku usaha. Dalam suatu komitmen kami untuk mempercepat apakah itu namanya registrasi, sertifikasi, perizinan, dan berbagai surat-surat yang dibutuhkan. Kita tahu bahwa ada jutaan surat, sertifikat, dan sebagainya dikeluarkan setiap tahun. Dan Badan POM bertekad untuk mempercepat, mempersingkat, dan membantu seluruh pelaku usaha untuk bisa segera melayani publik. Jadi Badan POM melayani publik khususnya industri, dan industri tentu produknya akan melayani masyarakat luas. Oleh karena itu Badan POM tidak bekerja sendiri. Kita butuh bantuan juga dengan organisasi gabungan perusahaan pangan olahan. Dan oleh karena itu di sini juga saya didampingi sama Ketua GAPMI dan timnya. Kalau saya didampingi dengan para eselon-eselon 1 kami. Dari Jakarta, Konita Putri, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Rabu malam yang lalu. Pada kesempatan ini, Prabowo menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung acara hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa usai menerima undangan spesial dari Sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Pada acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan sejumlah elit partai lain turut hadir. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Para elit partai hingga pimpinan fraksi DPR dan juga Ketua MPR
DPR, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, juga menghadiri acara Harla ke-27 PKB. Pada pidato pembukaannya, Prabowo mengungkapkan perasaannya secara personal bersama PKB dan Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Adapun Prabowo juga menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan, partainya siap mensukseskan kebijakan kepemerintahan Presiden Prabowo dan keseluruhan proses program pembangunan nasional yang tengah dikerjakan. Kekuatan yang ada di dalam PKB dalam 3 hari koordinasi menemukan satu tekad yang sama dengan amanat Bapak Presiden bahwa PKB siap mengawal seluruh kebijakan Pak Prabowo dalam mensukseskan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Presiden Prabowo tersentuh dengan permintaan masyarakat akan perluasan program MBG yang kini ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak pada akhir 2025. Prabowo memerintahkan percepatan 20 juta penerima tercapai sebelum bulan Agustus. Tahun ini akan mencapai 82 juta, 9 penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan program makan bergizi gratis secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya pada hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center pada Rabu 23 Juli, Prabowo membagikan pengalaman emosional saat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sangat mengharapkan perluasan program MBG. Ia kemudian memerintahkan percepatan pencapaian target agar 20 juta penerima dapat tercapai sebelum akhir Agustus. Dari Solo ke Klaten, di pinggir jalan, anak-anak sekolah, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah. Saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi. Tapi sudah, mereka berdiri berjam-jam, saya keluar dari kendaraan saya buka, saya berdiri di atas. Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak, "Pak, makan bergizi, Pak." Saya lihat, "Sudah sekolahmu?" "Belum, Pak." Tersentak hati saya. Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru 6,7 juta penerima manfaat. 6,7. Makan bergizi. Sabar, saya teriak kembali. Sabar. Anak-anak itu sangat mengharapkan. Anak-anak itu paham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga. Berarti harus dilatih pengurus-pengurus dapur. Harus disiapkan. Mereka harus ditatar. Mereka harus mengerti cara mengelola uang. Dan itu butuh waktu. Tapi mereka lapor ke saya, "Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar
kita bisa mencapai angka 20 juta itu, insya Allah sebelum 17 Agustus. Dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Prabowo juga menyebut bahwa kemajuan program ini telah menarik perhatian dunia internasional. Meskipun optimis dengan capaian tersebut, Presiden menekankan pentingnya bukti nyata dengan pencapaian target di akhir tahun nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai Kebangkitan Bangsa merayakan ulang tahun ke-27 dengan evaluasi kinerja politik dan apresiasi untuk pemuda bergerak perubahan di seluruh Indonesia. Acara bimbingan teknis ini menegaskan komitmen PKB membina generasi muda sebagai penerus bangsa. Dalam acara bimbingan teknis yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta mulai 22 hingga 24 Juli 2025, PKB mengumpulkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja di tingkat legislatif dan eksekutif. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya momentum ini sebagai ruang introspeksi dan peningkatan peran politik serta memperkuat kualitas pemimpin partai. Tak hanya itu, PKB juga menghadirkan 5 pemuda inspiratif dari berbagai daerah sebagai rising change maker yang memperjuangkan pendidikan adat, inovasi teknologi, pelestarian lingkungan, dan kreativitas produk lokal. Seperti Delhi dan Chelsea dari Kalimantan Barat yang menjadi contoh nyata dedikasi pemuda dalam memperjuangkan pendidikan adat di daerah terpencil meskipun menghadapi batasan geografis dan fasilitas. Kemudian Michael dari Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendorong produk UMKM lokal menembus pasar nasional dan internasional. Ia membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi peluang bisnis bagi generasi muda. Begitupun Agam dari Lombok yang turut mendapatkan apresiasi atas perannya sebagai aktivis lingkungan di kawasan Gunung Rinjani, membantu pendaki dan menjaga kelestarian alam. Tak ketinggalan, seorang pemuda yang mengubah limbah biji pala menjadi jam tangan berdaya jual tinggi, memperlihatkan kreativitas dan inovasi dalam pengolahan limbah menjadi produk unggulan. Betul, jadi kita akan terus memberi ruang dan kesempatan serta kerja bareng kaum muda yang betul-betul talent-talent yang bisa menjadi solusi masyarakat, solusi bangsa, solusi kehidupan, solusi alam, solusi teknologi. Ini semua yang akan membuat kita siap menghadapi tantangan. Gus Muhaimin menekankan komitmen PKB untuk terus mendukung dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa yang siap berkontribusi positif bagi Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Pembahasan sidang paripurna kali ini meliputi penyampaian laporan RAPBN pendahuluan tahun anggaran 2026 dan mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Rapat paripurna sebagai penutupan masa reses dari tanggal 25 hingga 15 Agustus 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Dasko, Cucun Ahmad Samsurijal, Adis Kadir, dan Saad Mustofa. Rapat paripurna beragendakan 6 pembahasan, yakni penyampaian laporan hasil pembicaraan RAPBN tahun anggaran 2026 dan laporan Komisi 8 DPR RI terhadap fit and proper test calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional. Selain itu juga rapat paripurna tersebut turut melaksanakan pengambilan keputusan atas 10 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota. Dilanjut laporan hasil pengawasan penyelenggaraan haji, juga pandangan fraksi terhadap RUU. Serta mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Adapun anggota yang hadir sebanyak 347 anggota parlemen yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Acara rapat paripurna hari ini adalah
1. Penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI. 2. Laporan Komisi 8 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas 10 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota, yaitu 1. RU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo, RU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo, RU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara, RU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara, RU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara, RU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara, RU tentang Kabupaten Bolang Mongondo di Provinsi Sulawesi Utara, RU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, RU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Surabaya Utara, RU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. 4. Laporan hasil pengawasan oleh tim pengawas DPR RI pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. 5. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, usul inisiatif Komisi 8 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 6. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan keempat tahun sidang 2024-2025. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Kementerian Sekretariat Negara nomor B11-KSN-D-AN0100-07-2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal penyampaian keputusan Presiden nomor 64/P tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang peresmian pengangkatan anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Saudara Wibowo Prasetyo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Tengah 6, hasil pemilu tahun 2024. Yang ditetapkan KPU menggantikan calon terpilih atas nama Saudara Insinyur Sujadi karena meninggal dunia. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Di tengah gelombang transformasi digital dan makin dominannya kecerdasan buatan dalam industri media, pemerintah Indonesia menyuarakan komitmen untuk melindungi masa depan jurnalis. Melalui Forum Internasional CTRLJ Asia Pasifik yang digelar di Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya regulasi yang adil demi keberlangsungan ekosistem jurnalistik yang inklusif dan berkualitas. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak penerbit dan jurnalis di tengah arus deras transformasi digital dan dominasi kecerdasan artifisial atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Neza Patria menekankan, Indonesia mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, inklusif, dan berpihak pada jurnalisme berkualitas. Hal itu ia sampaikan dalam Forum Internasional CTRL+G Asia Pasifik atau APAC yang digelar di Jakarta Pusat pada Selasa 22 Juli 2025. Nezar Patria menyoroti perubahan drastis dalam pola konsumsi berita di Indonesia. Sebanyak 57% masyarakat Indonesia kini mengandalkan media sosial sebagai sumber berita utama dan 40% menjadikannya sebagai sumber utama informasi harian mereka. Di kalangan usia muda 18-24 tahun, angkanya melonjak hingga lebih dari 50%. Di tengah dominasi platform digital global yang diproyeksikan menguasai 81% belanja iklan APAC di 2028, Nezar menekankan arti penting regulasi yang adil untuk melindungi hak ekonomi dan moral para jurnalis. Ladies and gentlemen, I'm confident that the rich program ahead, featuring leading minds from across the globe, will provide invaluable perspective and inspire concrete solutions. Let us engage openly, learn from one another, and work together to ensure that journalism not only survives
but thrive in this new era. Thank you, and I wish you all a highly productive and inspiring Control Team Asia Pacific. Thank you very much. CTRL Plus G APAC menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah, industri teknologi, media, dan masyarakat sipil untuk merumuskan strategi bersama. Salah satu fokus utama diskusi adalah bagaimana menciptakan model bisnis baru, kemitraan yang lebih setara, dan pengembangan AI yang etis dan tidak bias terhadap bahasa-bahasa minoritas di Asia Pasifik. Forum CTRL Plus G APAC di Jakarta merupakan kelanjutan dari diskusi global tentang masa depan jurnalisme yang telah digelar sebelumnya di Johannesburg dan Sao Paulo. Indonesia menjadi tuan rumah untuk kawasan Asia Pasifik yang mengalami lonjakan konsumsi berita digital secara signifikan, terutama melalui media sosial dan perangkat mobile. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pabrik handphone ilegal digerebek langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 23 Juli lalu. Berkedok sebagai tempat usaha koperasi, lokasi ini ternyata digunakan untuk merakit dan mengemas ribuan ponsel ilegal yang diselundupkan dari Tiongkok. Nilai ekonomisnya mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso turun langsung ke kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi yang tampak seperti tempat usaha koperasi biasa, Kemendak mengungkapkan aktivitas ilegal yang melanggar aturan perdagangan pada Rabu 23 Juli 2025. Sebanyak 5.100 unit smartphone berbagai merek berhasil diamankan dengan nilai ekonomis lebih dari 12 miliar. Selain itu, petugas juga menyita 747 koli yang berisi casing, charger, dan aksesoris senilai lebih dari 5,5 miliar. Seluruh barang tersebut diketahui merupakan hasil rakitan dari komponen ilegal asal Tiongkok yang diselundupkan melalui Batam, lalu dipasarkan secara masif di berbagai marketplace daring. Berdasarkan hasil pengawasan, tempat tersebut digunakan untuk merakit, mengemas, dan memperdagangkan ribuan unit ponsel seluler yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi barang-barang ini adalah semua barang rakitan, jadi mesin, kemudian aksesoris, charger, semua diambil dari atau dikirim dari Batam yang merupakan impor ilegal yang diperdagangkan melalui marketplace. Terhadap pelanggaran ini maka perusahaan ditutup untuk tidak boleh melakukan kegiatan usaha, kemudian semua produk kita amankan dan nanti selanjutnya kita akan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Temuan ini menambah daftar panjang kasus pelanggaran perdagangan di sektor elektronik. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menegaskan akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum demi menciptakan perdagangan yang bersih, adil, dan sesuai aturan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menko Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi akan digenjot mencapai target 5,2%. Namun selengkapnya usai jeda, tetap di Nyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% akan mengandalkan performa kuartal 3 dan 4 tahun ini.
setelah kinerja kuartal pertama berada di bawah harapan. Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers terkait Joint Statement Indonesia AS mengenai tarif Trump. Airlangga mengungkapkan bahwa keputusan tarif Trump 19% akan memengaruhi prospek ekonomi di Indonesia, tetapi dia terus menyampaikan optimisme bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan target. Menurutnya, target itu bisa tercapai dengan memaksimalkan kinerja perekonomian pada semester 2 2025. Sejumlah kementerian sedang mempersiapkan beberapa strategi untuk mendorong laju ekonomi. Kemenko Perekonomian misalnya sedang meninjau ulang paket stimulus ekonomi yang selama ini berlaku dan juga agar implementasinya bisa lebih efektif lagi. Airlangga mencontohkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau VLPP dengan pembangunan 350.000 rumah dan skema pembiayaan kredit usaha rakyat bidang perumahan yang dapat mendukung pembangunan 450.000 rumah. Kedua program itu bisa mendorong sektor konstruksi dan juga menyerap banyak tenaga kerja. Jadi kita berharapkan pertumbuhan sesuai dengan perencanaan di angka 5,2. Beberapa hal sudah dipersiapkan dan Bapak Presiden sudah mengarahkan bagaimana kita bisa mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan di kuartal keempat. Nah tentu dari lintas kementerian kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Misalnya pembangunan FLPP misalnya 350.000 rumah plus KUR untuk perumahan yang 450.000 itu kan akan mengungkit bidang konstruksi. Kemudian kita akan mempersiapkan bagaimana nanti menjelang Nataru betul-betul turisme atau sektor pariwisata bisa digenjot. Dan kemarin arahan Bapak Presiden untuk mendorong turisme dibuka pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan-pelabuhan tempat destinasi turis agar bisa mengakses regional ataupun international flight. Nah ini juga sejalan dengan kita mau menarik investasi dari berbagai negara yang mereka ingin langsung datang ke tempatnya. Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong sektor pariwisata, terutama saat menyambut masa liburan Natal dan Tahun Baru. Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong agar bandara dan pelabuhan berbenah, sehingga turis-turis internasional bisa mengakses wilayah swasta dengan mudah, baik melalui penerbangan regional maupun internasional. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke pengawasan terhadap mutu dan takaran beras terus dilakukan Polda Metro Jaya. Satuan dari Ditreskrimsus mengambil sampel beras dari sejumlah toko eceran di Pasar Induk Cipinang untuk keperluan pengujian laboratorium. Dari pengecekan sementara, pihak penyidik mengindikasikan adanya ketidaksesuaian berat produk dengan yang tertera di kemasan. Namun proses uji masih berjalan. Secara fisik ini sama. Polda Metro Jaya melakukan langkah pengawasan secara langsung di Pasar Induk Cipinang dengan membeli beras secara sampel di sejumlah toko eceran. Pengambilan sampel ini dilakukan untuk melakukan uji laboratorium terkait berat bersih dan juga mutu produk beras yang beredar di masyarakat. Menurut penyidik, jumlah yang diambil untuk keperluan uji lab cukup sebesar 1 kg dari tiap toko. Namun sebelumnya, pihak kepolisian juga telah melakukan pembelian beberapa sampel dari berbagai titik sebagai pembanding untuk menguatkan hasil analisis. Dari pengujian awal, terdapat indikasi bahwa berat produk tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini sedang diteliti lebih lanjut untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran terhadap standar perdagangan atau label produk. Kalau dari untuk kebutuhan lab itu kita cuma perlukan 1 kilo, tetapi kita juga sebelumnya juga sudah melakukan membeli beberapa sampel untuk dilakukan uji lab. Jauh ini kita lagi mencoba untuk melihat dulu. Nanti untuk kepastiannya kami akan sampaikan hasilnya setelah kita selesai melakukan uji lab. Hingga saat ini proses pemeriksaan beras masih berlangsung di laboratorium. Pihak Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kepastian terkait kualitas beras dan kecukupan berat akan disampaikan setelah seluruh proses analisis selesai. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap praktik curang dalam perdagangan yang dapat merugikan konsumen. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Tim Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur Lampung melakukan inspeksi mendadak terkait peredaran beras oplosan
di pasar tradisional dan toko retail modern. Pada sidak kali ini, petugas mendapati sejumlah beras berlabel premium yang tidak memenuhi standar mutu dan juga berat tidak sesuai. Pastikan tidak ada beras oplosan, tim Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur, Lampung melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional dan toko retail modern. Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa kualitas dan berat pada beras berlabel premium kemasan 5 kg dan 10 kg, baik itu produksi lokal dan luar daerah. Di pasar tradisional, petugas gabungan yang terdiri dari pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan setempat menemukan beras lokal yang berlabel premium, namun kualitas tidak sesuai dengan klaim kemasan. Hal yang sama juga ditemukan pada beras yang dijual di toko retail modern. Lebih parahnya, terdapat timbangan beras berlabel premium yang tidak sesuai yang tertera pada kemasan. Hari ini sampling ke 4 lokasi, 2 di pasar daerah dan 2 untuk pasar toko modern. Dan ditemukan bahwa untuk pasar daerah itu berasnya adalah beras premium tapi produksi lokal dari Provinsi Lampung. Dan kalau untuk di toko modern kita temukan ada beberapa merek beras, dalam hal ini dari segi kualitas maupun dari segi timbangan itu ada beberapa yang belum sesuai. Misalnya saja ada 2 koki, ada kurangnya timbangan. Dan kemudian kalau dari pasar modern adanya kualitas Alfamart, merek Alfamart, produksi Alfamart yang kurang dari segi kualitas. Tapi dijual premium. Artinya kalau dijual dengan harga premium itu belum sesuai. Dengan temuan ini, Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur langsung menyita sejumlah beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dan berat. Untuk diuji laboratorium, perusahaan pemegang merek pun bakal diberikan teguran tertulis sebagai peringatan. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Memastikan kualitas beras yang beredar di masyarakat, tim Satuan Tugas Pangan Kota Tangerang, Banten melakukan inspeksi mendadak dan mengambil sampel beras dengan membeli dari pedagang di beberapa pasar tradisional Jumat siang. Nantinya sampel beras akan dilakukan uji laboratorium untuk memastikan kadar air dan kualitas beras, dan apabila ditemukan tindak penyimpangan berupa indikasi beras oplosan, maka akan dilakukan tindakan hukum. Tim Satgas Pangan dari unsur pemerintah Kota Tangerang, Bulog, kepolisian, dan kejaksaan datangi satu persatu kios beras yang berada di Pasar Anjar, Kota Tangerang, Banten, Jumat siang. Petugas tidak temukan merek beras yang masuk dalam beras oplosan. Meski demikian, dengan teliti petugas memeriksa beras yang dijual baik beras kemasan premium maupun beras curah karungan untuk memastikan kualitasnya. Tidak hanya itu, khusus beras beras kemasan dilakukan penimbangan ulang, namun dipastikan beratnya telah sesuai, yakni 5 kg. Petugas mengambil sampel dengan membeli beberapa jenis beras, termasuk beras kemasan. Selanjutnya dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar kandungan air dan persentase dengan beras patah yang menjadi indikator beras oplosan. Apabila ditemukan beras oplosan, maka akan dilakukan penyelidikan untuk kemudian dijerat unsur pidana. Kami mengadakan sidak bersama untuk mengetahui pasaran itu seperti apa untuk jual berasnya. Kami akan buat sampel ya dari beberapa penjual. Nanti kita akan memeriksa kadar air dan kadar kepadatan si beras itu seperti itu. Apakah ada zat-zat yang masuk ke dalam beras tersebut. Kita kerjasama dengan semua pihak yang terkait di Kota Tangerang. Itu nanti kita ada kelanjutan, ada pembinaan, ada sosialisasi, dan nanti pun kita ada gabungan dari Kota Tangerang untuk pemeriksaan oplosan beras tersebut. Program pemerintah dalam hal ini sampai ke tingkat kewilayahan, kami dari Polres untuk membentuk dengan terbentuknya Satgas Pangan. Jadi kami sesuai tupoksi masing-masing, kebetulan kami dari pihak APH akan backup full semua kegiatan yang menyangkut ketahanan pangan. Sejauh ini ada temuan terkait beras oplosan ini? Karena kami bekerja bersama-sama, ya sesuai di tupoksi kami di penindakan yang menunggu hasil dari pengecekan di lapangan. Pastinya nanti kita berdasarkan hasil penyelidikan faktual nanti di lapangan. Sejauh ini, Dinas Perindakop UKM Kota Tangerang telah melakukan sosialisasi kepada pedagang beras untuk menghindari kerugian dengan membeli beras oplosan. Sementara pedagang keluhkan dampak dari beredarnya beras oplosan membuat penjualan beras kemasan ukuran 5 kg menurun.
konsumen mulai beralih dengan membeli beras curah karungan yang dinilai lebih aman. Untuk isu tentang beras oplosan ya, packaging, kami tuh para pedagang di Pasar Anyar hanya beli dari pabrik dan langsung jual. Nah, kemarin ada datang dari sosialisasi dari Dinas Perdagangan terkait ciri-ciri beras oplosan. Itu ciri-cirinya itu kayak tercampur menir banyak, dan walaupun tercampur itu hanya harusnya 0,5% saja. Untuk yang saya jual sih belum ya, bukan nggak ada yang seperti itu gitu, karena beras yang saya jual lebih ke premium. Si pembeli ini kadang bertanya, ini beras oplosan ya, atau ya saya jawab ya saya nggak tahu, karena saya hanya beli dari pabrik sudah bentuk packaging. Tapi ada pengaruhnya pada pakai ada beralih atau gimana penjualan? Ada, kadang mereka jadi beralih ke beras yang karungan yang curah. Selain Pasar Anyar, tim Satgas Pangan juga akan melakukan sidak dan pengambilan sampel di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Malabar dan Pasar Sipon. Dari Tangerang, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta perwira remaja TNI dan Polri untuk selalu berada di depan sebagai teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Prabowo menegaskan agar sumpah jabatan yang diucapkan dihayati dan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa perwira remaja TNI dan Polri harus selalu berada di garis depan dalam memberi teladan di kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan pentingnya menjadi contoh bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang perwira. Dalam upacara prasetya perwira dan pengambilan sumpah TNI Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo meminta para perwira muda untuk menghayati sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan. Sumpah itu bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen untuk setia mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Janji yang suci disaksikan oleh Tuhan Maha Besar dan seluruh rakyat Indonesia bahwa saudara akan menjadi perwira TNI dan Polri dengan sungguh-sungguh. Saudara telah menyatakan rela berkorban jiwa dan raga untuk membela negara, bangsa, dan rakyat kita. Tolonglah dihayati dan disimak apa yang telah saudara ucapkan. Hari ini di hadapan seluruh rakyat Indonesia, di hadapan Tuhan Yang Maha Besar, saudara telah menyatakan merelakan jiwa dan ragamu untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, perwira remaja, putra-putri terbaik bangsa, berdiri di hadapan saya sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi. Saudara menyatakan siap mati. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menekankan bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundak para perwira remaja. Selain menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, mereka juga harus mengingatkan sejarah panjang perjuangan bangsa yang dibangun di atas pengorbanan para pahlawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 3 perwira remaja terbaik dari Akademi Militer Angkatan 2021 dan 2022 menerima penghargaan Bintang Adi Makayasa dan Anindya Wiratama usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Mereka dinilai menunjukkan dedikasi dan prestasi akademik dan juga keteladanan selama menempuh pendidikan di Lembah Tidar. Sebanyak 827 perwira remaja resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. 3 diantaranya mendapatkan penghargaan tertinggi berkat prestasi gemilang selama pendidikan di Akademi Militer Magelang. Letda Chats Bisyarah Salsabila, kowat berprestasi dari Korps Ajudan Jenderal, menerima penghargaan Anindya Wiratama. Penghargaan ini diberikan kepada perwira remaja yang menunjukkan sikap,
kepribadian, dan kepimpinan terpuji selama masa pendidikan. Sementara itu, Letda Arhanud Alim Bimo Pratowo dari Korps Arhanud dinobatkan sebagai peraih Adi Makayasa, yakni penghargaan tertinggi bagi taruna dengan prestasi akademik, fisik, dan kepemimpinan terbaik. Adapun Letda Infanteri Muhammad Afridzal yang turut mendapat bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik yang mengharumkan Korps Infanteri. Ya, ini merupakan suatu kebanggaan untuk saya karena sebelumnya memang keluarga saya belum ada yang menjadi tentara seperti saya, dan ini merupakan kehormatan bagi saya telah diberi penghargaan langsung oleh Bapak Kasat dan Gubernur Akademi Militer. Perjalanan sampai bisa berdiri sampai di sini, yang pertama adalah integritas dan konsistensi. Karena Adi Makayasa ini adalah suatu amanah, suatu pencapaian di mana diberikan kepada lulusan terbaik yang dinilai terbaik oleh Akademi Militer. Dinilai dari mana? Dinilai dari nilai dan juga konsistensi kami selama menjalani pendidikan 4 tahun. Dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4, dan tentunya membutuhkan kedisiplinan. Selama menjalankan pendidikan di Akademi Militer, saya melaksanakan pendidikan selama 3 tahun di Akademi Militer. Tentunya banyak sekali perjalanan, suka duka, serta cerita dalam perjalanan saya di Akademi Militer. Dalam Akademi Militer sendiri, tentunya dituntut kedisiplinan yang tinggi. Selain itu, konsistensi dari saya dari mulai tingkat 1, 2, hingga 3 untuk bisa mendapatkan gelar yang terbaik pada setiap tahunnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman membuka acara tahunan Inabayer B2B2G Expo 2025 di Jakarta. Acara ini merupakan implementasi dari PP nomor 7 tahun 2021 yang mewajibkan alokasi 40% belanja barang atau jasa pemerintah untuk pengusaha UMKM. Inabayer juga menjadi wadah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dengan melibatkan UMKM dan rantai pasok dan memastikan produk yang dipasarkan adalah manufaktur lokal. Untuk semakin memperkuat ekosistem bisnis dalam negeri utamanya pemanfaatan produk lokal dan pemberdayaan UMKM, Inabayer BTWOB TWOG Expo 2025 resmi digelar pada 23 sampai 25 Juli 2025. Event ini menjadi wadah strategis mempertemukan ribuan pelaku UMKM, koperasi swasta, dan instansi pemerintah dalam satu ekosistem kerjasama yang konkret. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, Expo ini sebagai bentuk nyata pemberdayaan UMKM, sehingga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat pasar produk lokal dan UMKM. Ada salah satu pasal yang berisi tentang kewajiban kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten untuk wajib mengalokasikan belanja barang dan jasanya 40% untuk UMKM. Melalui sistem bisnis matching, networking, dan penandatanganan kontrak, ajang ini ditargetkan melampaui capaian 2024 yang mencatatkan potensi kerjasama senilai 1,58 triliun. Pameran ini diketahui tidak hanya menjadi arena promosi, tetapi juga arena transaksi bagi seluruh peserta pameran ini. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Remaja saling kejar bawa senjata tajam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Kami hadirkan segmen khusus peristiwa. 3 orang warga negara asing asal Inggris masing-masing divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali karena kedapatan nekat menyelundupkan narkotika jenis kokain dengan berat hampir 1 kg di Bali. Sebelumnya ketiga terdakwa yaitu Jonathan Christopher Collier 38 tahun dan Lisa Ellen Stoker 39 tahun ditangkap tim gabungan imigrasi Bea Cukai serta Ditres Narkoba Polda Bali di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Satu terdakwa lainnya, Phineas Ambrose Floyd 31 tahun, dibekuk aparat beberapa hari kemudian. 3 orang warga negara asing asal Inggris masing-masing Jonathan Christopher Collier, Lisa Ellen Stoker, dan Phineas Ambrose Floyd berupaya menghilangkan wajah tegangnya dengan menjawab sapaan yang dilontarkan sejumlah media sesaat setelah mobil tahanan yang mengantarkan mereka tiba di halaman Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Namun jelang sidang dengan agenda vonis di ruang sidang Cakra, ketika terdakwa memilih lebih banyak diam. Saat membacakan vonis, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Herianti menyatakan terdakwa Phineas Ambrose Floyd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan kepada terdakwa Phineas Ambrose Floyd. Di dalam koper warna abu-abu bertulis Kamo milik Lisa Ellen Stoker ditemukan 1 plastik bening dan terdapat 7 buah kemasan plastik warna biru bertuliskan Angel Delight dengan beragam rasa berisi serbuk berwarna putih diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis kokain dengan rincian berat sebagai berikut: 163,66 gram brutto atau 58,84 gram itu kode B1 sampai B7. 1 lembar hasil cetak Electronic Custom Declaration atas nama Jonathan Collier, 1 lembar printout boarding pass atas nama Jonathan Christopher Collier, 1 lembar hasil cetak Electronic Custom Declaration atas nama Lisa Stoker, 1 lembar printout boarding pass atas nama Lisa Ellen Stoker, 1 buah tas belanja warna kuning merek Indomaret, 8 lembar screenshot rekaman plus hotel airport tanggal 2 Februari 2025 pustaka, 1 unit smartphone merek Oppo A3s warna ungu dikembalikan kepada terdakwa Phineas Ambrose Floyd, 1 unit sepeda motor Yamaha Lexi warna merah nomor DK3182 ACX dikembalikan kepada saksi nilai 6 membantu kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5 rupiah. 2 terdakwa lainnya, Jonathan Christopher Collier dan Lisa Ellen Stoker, juga dijatuhi masing-masing vonis 1 tahun penjara setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 131 tentang narkotika. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran yang bisa menghapus kesalahan para terdakwa. Oleh karenanya mereka harus bertanggung jawab dan diberikan hukuman. Terkait vonis tersebut, Edward Firdaus Pangkahila selaku penasihat hukum ketiga WNA Inggris menyatakan menerima dan tidak melakukan banding. Ketemu sama siapa? Waktu konsultasi itu. Waktu konsultasi nggak ada, dia cuma bertanya kira-kira saya dihukum berapa ya, kasihan. Dia sampai nanya gitu. Saya kan nggak berani, saya nggak tahu ya. Udah kamu kuatkan diri kamu. Gitu. Nama lengkapnya? Saya Edward Firdaus Pangkahila. Terima kasih. Oke, makasih. Sebelumnya tim gabungan menangkap Lisa Ellen Stoker dan Jonathan Christopher Collier sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keduanya menyelundupkan kokain yang dibungkus dalam bungkusan makanan untuk dipasarkan di Bali. Di Bali mereka dijemput oleh Phineas Ambrose Floyd yang lebih dahulu terbang dari 2 temannya. Kasus ini sempat viral dan menjadi perhatian media internasional. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Aksi tawuran antar remaja terjadi di kawasan Simpang Bypass Kataping, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Kamis 24 Juli 2025 dini hari. Insiden yang terjadi sekitar pukul 4 pagi ini mengguncang warga sekitar saat sejumlah pelaku saling kejar menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam.
Para remaja yang diduga terlibat tawuran terlihat saling serang dan membawa sajam sehingga pengendara yang melintas terpaksa memperlambat laju kendaraan. Saat aparat kepolisian tiba di lokasi, para pelaku langsung melarikan diri. Warga setempat bernama Romi mengatakan para remaja itu panik dan segera kabur ke berbagai arah saat melihat petugas. Menurut Kapolsek Kuranji, Kompol Henry, para pelaku memanfaatkan waktu dini hari untuk melakukan aksi tawuran. Hingga saat ini petugas terus meningkatkan patroli terutama di jam-jam rawan, tengah malam, hingga dini hari. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika melihat aktivitas yang mencurigakan atau potensi gangguan keamanan. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan Aziz Al-Fatih berusia 6 tahun, bocah yang tenggelam di Sungai Lematang pada Kamis 24 Juli 2025 yang lalu. Posisi korban saat ditemukan mengapung di tengah sungai dalam kondisi meninggal dunia, sekitar radius 1 km dari lokasi awal kejadian. Pada Kamis 24 Juli 2025, Aziz Al-Fatih 6 tahun bocah kelas 1 SD yang merupakan warga Desa Sukacinta, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim ditemukan tim SAR gabungan. Sebelumnya bocah tersebut dilaporkan hilang di Sungai Lematang pada Rabu 23 Juli 2025. Berawal pada Rabu sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, korban bersama satu orang temannya main dan mandi di pinggir Sungai Lematang, Desa Sukacinta. Saat sedang asik mandi, tiba-tiba tubuh korban terseret derasnya arus sungai hingga membuatnya tenggelam. Korban ditemukan sekitar pukul 15:25 waktu Indonesia Barat oleh tim SAR gabungan yang sedang melakukan penyisiran menggunakan LCR dan perahu masyarakat. Posisi korban saat ditemukan mengapung di tengah sungai dalam kondisi meninggal dunia, sekitar radius 1 km dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Selama proses pencarian, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI Polri, perangkat desa, BPBD, dan juga masyarakat dibagi menjadi 2 SRU, di mana SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran sungai Lematang dan juga melakukan manuver-manuver menggunakan perahu karet, sedangkan SRU 2 melakukan pencarian dengan menggunakan perahu masyarakat, serta penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang remaja berinisial ASH tewas usai meloncat dari lantai 3 gedung Masjid Jakarta Islamic Center, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Kamis sore. Diduga panik saat ketahuan mencuri tembaga bekas kubah masjid dan langsung melarikan diri hingga nekat meloncat dan berakhir tewas. Insiden tragis terjadi di Masjid Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara saat seorang remaja berinisial ASH berusia 16 tahun tewas setelah meloncat dari lantai 3 gedung usai dipergoki mencoba mencuri tembaga bekas kubah masjid. Peristiwa terjadi pada Kamis sore saat ASH bersama seorang temannya AAL diduga masuk ke lokasi bekas kebakaran kubah masjid pada tahun 2022 silam, di mana masih terdapat banyak kuningan dan tembaga bekas pelapis kubah. Aksi keduanya terpergok petugas keamanan dan kebersihan yang sedang berjaga. Saat dikejar, ASH panik dan berlari kencang lalu meloncat dari lantai 3. Sementara itu, AAL yang juga sempat ingin melompat berhasil dicegah oleh petugas. Petugas kebersihan yang berada di bawah gedung mengaku kaget mendengar suara benturan keras saat dicek ASH. Telah tergeletak dalam keadaan sekarat dan tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Sebuah truk kontainer mengalami remblong dan menabrak belasan kendaraan di dekat lampu lalu lintas Pulau Mas Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Sebanyak 15 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun termasuk 9 mobil dan 5 sepeda motor. 1 orang pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun melibatkan 15 kendaraan terjadi di lampu merah Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Peristiwa bermula saat sebuah truk kontainer mengalami remblong saat melintas di simpang lampu lalu lintas arah Senen. Karena tidak dapat menghentikan laju kendaraan, sopir truk membanting setir ke arah kanan dan menabrak deretan kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu merah. Kadit Laka Lantas Polsek Pulau Gadung AKP Gede Oka menyatakan sebanyak 9 mobil dan 5 sepeda motor rusak dalam insiden ini, sementara 1 orang pengendara sepeda motor langsung dibawa ke Rumah Sakit Cempaka Putih untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini seluruh kendaraan yang terlibat sudah dievakuasi ke unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Residivis kasus pencurian toko waralaba di 2 lokasi di kawasan Tangerang dan Jakarta Barat
Dalam melancarkan aksinya, 4 pelaku merusak alarm dan DVR kamera CCTV toko tersebut. Polisi tangkap residivis Viorol. Pemuda berinisial RN, seorang residivis kasus pencurian dengan masa tahanan 1 tahun 5 bulan ini, kembali melancarkan aksi pencuriannya. RN bersama rekannya ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di 2 lokasi berbeda di kawasan Jakarta Barat. Dalam target pencurian dengan sasaran toko waralaba, RN membentuk kelompok bersama 3 rekannya berinisial GB, TR, dan AK. 2 aksi pencurian dilakukan komplotan ini dilakukan di kawasan Tangerang dan Jakarta Barat. Di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, 4 kawanan ini beraksi dengan memanjat bangunan di samping toko dan masuk ke gudang melalui atap. Sebelum masuk ke area toko, pelaku merusak alarm dan kamera CCTV toko. Para pelaku menggasak rokok, perlengkapan kosmetik, dan minuman ringan. Hasil curian senilai 56 juta rupiah ini kemudian dijual para pelaku di kawasan Parung Bogor dengan harga 12 juta rupiah. Hasil penjualannya kemudian dibagikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kawanan pencuri toko waralaba ini sudah 2 kali melancarkan aksinya. Sebelumnya, para pelaku menyasar toko waralaba di kawasan Tangerang, Banten. Yang pertama, R alias R. Ini merupakan residivis juga untuk perkara pencurian. Dihukum selama 1 tahun 5 bulan di Subang. Kemudian GB alias G, T alias T, dan AK alias A. Jadi para pelaku ini melakukan survei area-area yang ada Indomaret, kemudian ditentukanlah untuk lokasi kejadian perkara ini. Keempat pelaku diancam hukuman kurungan maksimal 9 tahun dengan dasar pasal 363 ayat 2 KUHP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasus pencurian kabel kembali terjadi, yaitu di jalan umum di wilayah Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok hingga Jalan Raya Cilincing, akhirnya berhasil diungkap Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. 5 orang pelaku ditangkap saat sedang beraksi di lokasi pencurian yang sudah meresahkan warga akibat jalanan menjadi gelap gulita. Anggota unit Jatantras Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 5 orang yang diduga kerap mencuri kabel penerangan jalan umum di kawasan Cilincing. Mereka tertangkap tangan saat tengah menggali tanah untuk mengambil kabel PCU milik Sudin Bina Marga Jakarta Utara. Kelima pelaku masing-masing berinisial MFA, IS, MY, AD, dan JA. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa alat gali dan potong kabel yang digunakan para tersangka. Dari hasil penyelidikan sementara, pencurian ini diduga telah berulang kali terjadi, sehingga mengakibatkan sejumlah ruas jalan menjadi gelap. Polisi kini masih mendalami motif dan memungkinkan adanya jaringan yang lebih besar di balik aksi pencurian tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.